Suasana yang segar, udara yang sejuk dengan rimbunnya pohon dan suara-suara burung adalah sebuah kemewahan yang nampaknya sudah sangat sulit ditemukan apabila kita memiliki hunian yang berada di tengah kota. Sebuah rumah dengan desain yang modern pada tampilannya, namun sangat simpel dan kompak pada fungsi ruangnya, dan juga kejelian sang arsitek dalam mengolah lahan yang ekstrim ini dapat kita saksikan dalam proyeknya yang disebut Hanging Villa. Bangunan yang berada di atas lereng dengan kontur tanah yang sangat ekstrim seperti ini, dan juga lembah sebagai pemandangannya, dan juga ada bukit di ujung sebelah sana. Bangunan ini disebut sebagai Hanging Villa, yang karena dilihat kalau dari bawah sana seperti menggantung. Dan sekarang ini saya sudah bersama dengan Pak Alex, arsitek dari bangunan ini. Apa kabar Pak Alex? Kita ketemu lagi ya, kali ini dengan bangunan yang berbeda lagi. Oke Pak, ini sangat menarik sekali disebut Hanging Villa karena seperti yang tadi saya sudah bilang, terlihat menggantung kalau dilihat dari bawah ya, Pak Alex ya. Boleh dijelaskan perencanaan bangunan dari bangunan ini seperti apa sih Pak Alex? Dengan penggunaan budget yang optimal, seperti penugasan oleh ownernya, kita membuat satu bangunan yang linier sesuai ketersediaan lahan hanya di beberapa bagian. Ketika lebar dari lahan yang tersedia tidak mencukupi untuk penyusunan ruangan-ruangan, kita membuatnya melebihi batas tanah sehingga akan muncul seperti bangunan yang menggantung. Oh gitu. Ya. Nah, untuk Hanging Villa ini nih, Pak Alex, secara keseluruhan luas lahannya ada berapa nih? Luas lahan yang ada adalah 4.000 meter persegi, sedangkan luas bangunannya hanya 250 meter persegi. Itu sudah sesuai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Berarti memang sudah ada ketentuannya gitu. Betul, ya. Dan saya dengar juga bentuk lahannya berbentuk trapesium ya Pak ya? Ya, lahannya sendiri berbentuk trapesium, betul. Oke. Lalu seperti apa pembagian zoning dan juga orientasi bangunannya nih Pak? Ya, sesuai dengan bentuknya yang linier, memanjang begitu, kami menempatkan zona-zona mulai dari pintu masuk kompleks, gate-nya, kemudian ada pos security, kemudian ada carport ya untuk menyimpan kendaraan, baru kemudian memasuki bangunan villanya itu sendiri. Lalu orientasi bangunannya dirancang agar penghuninya dapat menikmati vista terbaik dari lembah dan bukit di seberangnya. Dan kemudian layout dari ruang-ruangnya disusun dengan membuat 2 blok besar. Blok yang depan ini adalah kamar-kamar tidur anak. Oh ini apa ya? Ya, kemudian blok di paling belakang adalah kamar tidur utama. Dan di antara kedua blok itu kita tempatkan ruang keluarga, ruang makan, dan pantry. Jadi ini masuk, kalau di dalam ini udah interiornya, sudah ada ruang keluarga, dan juga ada kamar di bagian belakang gitu ya Pak ya? Betul, ya. Dan sekarang ini kita sudah berada di area balkon yang ada di teras samping ya Pak ya. Seperti yang pemirsa bisa lihat, pemandangan di belakang saya ini indah sekali, bukit yang bisa dinikmati di area balkon ini. Betul. Nah Pak, ngomong-ngomong kita sudah ada di area eksterior lagi. Pertimbangan dalam pemilihan material untuk Hanging Villa ini seperti apa sih Pak, khususnya untuk area eksterior? Ada konsep yang disebut sustainable architecture atau arsitektur yang mempertimbangkan keberlanjutan terhadap ketersediaan sumber daya. Pertama, kita membuat bangunan dengan menggunakan material yang murah meriah dan kemungkinan daya tahannya terbatas.
Yang kedua adalah kita menggunakan material yang dengan daya tahan yang baik, namun tentu dengan biaya yang lebih tinggi. Pada bangunan ini kami menggunakan yang kedua, jadi sekuat mungkin kita menggunakannya dengan material beton, termasuk sampai atap. Di awal kami mengukur secara akurat berapa lahan yang tersedia, mulai dari dinding penahan tanah sampai misalnya pohon yang sudah besar ini, dan kemudian baru menyusun desainnya. Jadi memang ini sengaja dipertahankan. Betul. Berdasarkan ukuran-ukuran yang sudah dilakukan sebelumnya, gitu ya Pak ya? Begitu persis. Lalu untuk pemilihan warna di area eksterior ini, saya lihat memang banyak menggunakan warna-warna natural ya Pak. Dengan konsep hunian tropis modern ini, warna-warnanya mengapa yang dipilih justru putih gitu? Karena saya ngelihatnya lebih warna-warna yang back to nature dan sebagainya, bukan warna-warna yang lebih terang atau sebagainya. Memang betul, konsep hunian yang kami buat di sini itu membuat sebuah bangunan yang sangat menyatu dengan landscape di sekitarnya, dan dia tidak bersaing, sehingga kita membuatnya dengan warna-warna yang monokromatis, yang redup, tidak berteriak, sehingga yang tampil adalah pemandangannya itu sendiri dan landscape-nya. Sejalan dengan pemilihan bahan-bahan dengan durabilitas yang baik, saya juga menggunakan Dulux Weather Shield untuk pengecatannya, karena memiliki daya tahan yang baik dan anti jamur. Nah itu dia tadi pemirsa, kembali diingatkan bahwa untuk memilih cat khusus untuk area eksterior rumah Anda, jangan lupa untuk menggunakan Dulux Weather Shield, karena tahan atas segala perubahan cuaca se-ekstrim apapun. Betul gitu ya Pak Alex ya? Pemirsa, memang untuk membangun sebuah hunian di atas kontur tanah yang sangat ekstrim seperti hanging villa ini memang menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi sang arsitek. Dan kejelian sang arsitek dalam menentukan posisi bangunan, termasuk juga mempertahankan posisi pohon tetap ada di sini, sehingga mendapatkan view tercantik yang bisa dapatkan di rumah ini juga salah satu penentunya. Dan Anda ingin mendapatkan inspirasi lain lagi, jangan kemana-mana, tetap di Dulux Lab Color. Sudah lama banget nggak liburan ke villa. Nggak sabar. Hah? Kok pada jelek dan kusam? Gimana villa kita? Wow, villa kita masih bagus banget. Yeay! Memang tepat ya pilihan ayah. Dulux Weather Shield, perlindungan terunggul bagaimanapun cuacanya. Tidur sendiri dong, Dek. Suasana hanging villa di sini tampak sangat menyejukkan, ditambah lagi udara di luar lagi hujan nih Pak Alex ya. Betul. Namun saya tetap bisa menikmati pemandangan view pegunungan dari dalam rumah ini. Nah, ngomong-ngomong tentang interior nih Pak Alex, dengan bangunan yang bentuk arsitekturnya seperti ini, interior desainnya dibuat seperti apa nih Pak? Ya, berbeda dengan eksteriornya yang tampil monokromatis. Interiornya kami mendesain dengan suasana yang lebih hangat, memunculkan warna-warna alami dari material yang kita gunakan. Sebagai contoh, lantai
dari material parket. Parket. Kayu kita pilih yang warna kayunya hangat. Oke. Ini menggunakan kayu merbau. Kemudian kalau warna dindingnya sendiri kita pilih yang tetap monokromatis, tapi dengan warna lighting yang juga memberikan ambience sangat kuning. Oke. Nah, tadi Pak Alex sudah menyinggung tentang lantai yang menggunakan material parket. Betul. Dari kayu merbau ya Pak ya? Iya. Nah, ini kalau saya lihat kan lantainya kayak dibuat, yang lantai menggunakan parket ini agak ada levelnya. Betul. Mengapa dibuat demikian? Menegaskan saja area yang digunakan untuk living room atau ruang keluarga dan ruang makan itu kita tegaskan, jadi kita buat levelnya sedikit kita sebut racing floor. Oke. Oh ya. Oke, lalu saya juga lihat dindingnya di sini menggunakan kaca, jadi kayak seolah membuat jadi transparan. Ya. Mengapa demikian, Pak Alex? Ya, kembali pada konsep yang kita usung di sini, sebuah bangunan sederhana yang memang semaksimal mungkin berusaha untuk menampilkan keindahan lingkungan sekitarnya. Oke. Dengan pemandangan yang luar biasa. Betul. Di lembah dan bukit di depannya. Sehingga batas-batas yang kita gunakan untuk membentuk satu ruangan dibuat setransparan mungkin. Oke. Di sini juga kita bisa lihat bagaimana atap bangunan ini kita buat sedikit lebih tinggi dibandingkan bagian lainnya. Oke. Untuk memberikan vista yang terbuka Di 360 derajat. Oh, jadi kayak di sini nih saya bisa ngelihat kayak ada ujung-ujung bukitnya juga, kayak seolah-olah ada di dalam Ya. bukitnya gitu ya Pak ya? Nah, lalu dengan pencahayaannya seperti apa nih Pak? Dengan banyaknya kaca-kaca transparan di sini kan harusnya maksimal nih. Ya, otomatis dengan dibuat setransparan mungkin akan ada banyak cahaya alami yang masuk, sehingga penerangan pada siang hari kita tidak terlalu perlu menggunakan lagi yang buatan lampu. Tapi pada malam hari tentu dengan titik-titik yang sama di sekitar kolom ya, tiang-tiang itu kita berikan penerangan buatan. Pada sore hari di mana bagian yang justru memberikan pemandangan paling baik itu juga berhadapan langsung dengan matahari sore. Jadi ya kita berikan roller blind untuk mengantisipasi pada saat cahayanya demikian terik. Terlalu terik juga gitu. Betul. Karena ini langsung nih pemandangannya dari dalam sini langsung mataharinya bagus sekali. Terima kasih banyak Pak Alex. Sama-sama. Inspirasinya ini baru sekali nih buat saya dan juga pemirsa di rumah. Jadi kalau kita memiliki hunian yang ada di atas lahan tanah berundak ekstrim seperti ini, seperti Hanging Villa ini, dari atas rumah seperti ini kita bisa melihat pemandangan langsung, yaitu bukit dan juga lembah yang sangat indah, sehingga menjadi satu kesatuan interior dari rumah ini. Dan juga kita bisa menikmati pemandangan, yaitu tanah bukit yang bisa dilihat dari kaca-kaca yang dipasang di bagian atas dinding rumah ini secara keseluruhan. Nah, dengan suasana hujan dan berkabut seperti di luar, paling pas kalau kita menikmati teh nih Pak. Ya? Iya, Oke, betul. silakan Pak Alex.